Cek, cek 1, 2, 3, cek dicoba. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di webinar untuk edisi 1 April untuk mengawali bulan 4, bulan April 2020. Bersama kami tim Riset Sekuritas Indonesia. Seperti biasa sebelum kami mulai, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara dan layar sudah terlihat dan terdengar dengan jelas Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Robertus, Ibu Linda Cynthia atas konfirmasinya. Langsung aja kita masuk di sesi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Jasa. Ya, baik. Selamat pagi. Untuk hari ini kami melihat IHSG masih berpotensi untuk kembali bergerak melemah secara terbatas atau bearish moderat karena memang trennya masih bearish ya. Dengan support berada di 4355, sementara resisten berada di 4661. Indeks saham regional juga pagi ini dibuka turun ya, Nikkei minus 1% lebih. Setelah semalam indeks saham utama di Wall Street menutup kuartal 1 juga dengan penurunan ya, sehingga secara kuartalan atau selama periode Januari hingga Maret Dow Jones Industrial Average turun 23,1%. Ini adalah penurunan kuartalan terbesar sejak kuartal 3 1987 ya, waktu itu ada market crash tahun Oktober 87, jadi sejak itu. Sementara untuk indeks S&P 500 secara kuartalan turun 20%, ini adalah terbesar dalam sejarah S&P 500. Dan indeks Nasdaq terpangkas 14,2%. Dari sisi makroekonomi, pagi ini investor mencerna rilis data Tankan Survey dari Bank of Japan ya untuk kuartal 1 2020, di mana indeks sentimen dari perusahaan-perusahaan manufaktur besar keluar berada di level minus 8 ya. Ini adalah level terendah sejak bulan Maret 2013 dan turun dari 0 pada Desember 2019 atau kuartal 4 2019. Ini mengindikasikan bahwa manufakturer besar di Jepang merasa pesimis terhadap kondisi ekonomi di Jepang ya dibandingkan pada akhir tahun lalu. Namun angka ini yang minus 8 ini masih di atas ekspektasi yang sebesar minus 10. Jadi tidak seburuk yang diperkirakan pesimismenya. Berkaitan dengan virus corona sendiri, WHO mengatakan secara global atau di seluruh dunia ada lebih dari 856.900 kasus terkonfirmasi dengan paling tidak 42.081 kasus kematian. Jadi sudah melebihi 42.000 orang yang meninggal. 5 negara dengan kasus terbanyak adalah Amerika Serikat dengan 187.919 kasus, disusul Italia dengan 105.792 kasus, dan juga Spanyol 95.923 kasus. Baru kemudian ada Tiongkok dengan 82.278 kasus dan Jerman sebanyak 71.808 kasus. Untuk hari ini investor mengantisipasi rilis data Caixin Manufacturing PMI ya untuk bulan Maret dari Tiongkok setelah kemarin data manufacturing PMI resmi dari pemerintah Tiongkok menunjukkan rebound yang cukup tajam ya. PMI-nya kembali berada di atas level 50, sekitar 52-an kalau tidak salah ya. Jadi rebound-nya cukup cepat sehingga hari ini datanya bisa mengkonfirmasi atau tidak data dari pemerintah Tiongkok tersebut. Sementara dari dalam negeri sendiri ada rilis data inflasi ya untuk bulan Maret serta manufacturing PMI Indonesia untuk bulan Maret. Kita ke market news.
Yang pertama adalah PT Lipo Karawaci atau LPKR. LPKR mengalokasikan 75 miliar rupiah untuk melakukan pembelian saham kembali atau buyback. LPKR berencana tidak akan melebihi batas buyback ya, yang sebesar kurang dari 20% dari total saham yang beredar. Sementara berikutnya adalah PT Vale Indonesia atau Inco. Inco secara resmi memperpanjang rilis dari divestasi sahamnya sebanyak 20% kepada PT ini ya, Inalum hingga akhir bulan Mei tahun 2020. Terakhir adalah PT Gajah Tunggal atau GJTL. Moody's Investor Service telah menempatkan rating yang lebih rendah atas GJTL karena adanya eksposur pada risiko pelemahan rupiah terhadap dolar yang berkepanjangan. Jadi mungkin eksposur terhadap mata uangnya ya, mungkin utangnya berada dalam mata uang asing seperti itu ya. Jadi itu karena seiring dengan melemahnya rupiah terhadap dolar, tentunya beban utang perseroan juga diperkirakan akan membengkak. Untuk foreign flow analysis, kemarin asing mencatatkan net sell 369,77 miliar rupiah, sehingga total aliran dana asing secara year to date net sell 13,3 triliun rupiah. Sementara secara kinerja IHSG year to date atau selama kuartal 1 ini IHSG minus 27,95%, dan untuk bulan Maret sendiri sekitar minus 16%-an yang turunnya. Sementara LQ45 secara year to date minus 31,87%. Kalau dilihat dari per sektor ya, year to date ini atau selama kuartal 1 ini yang paling buruk adalah industri dasar dengan minus 40,68%, diikuti oleh aneka industri minus 40,10%, serta agrikultur minus 39,10%. Yang mencatatkan penurunan terendah adalah consumer goods ya, sekitar 20%-an turunnya. Segmen berikutnya akan dibawakan oleh Chan. Baik, terima kasih Pak Jasa atas pemaparan makroekonominya. Seperti yang dipaparkan oleh Pak Jasa tadi, memang kami masih melihat IHSG pada perdagangan pagi ini mungkin akan bergerak bearish ya, tapi cenderung moderat karena jika kita lihat kemarin memang ada penguatan di beberapa indeks luar, Dow Jones atau S&P di indeks Amerika itu mengalami kenaikan, namun itu sebenarnya kenaikannya dipicu oleh data China ya, rilis data China, sehingga mengesampingkan dulu perkembangan daripada perkembangan daripada penyebaran virus COVID-19 itu yang membuat pergerakan daripada indeks-indeks luar, bahkan indeks kita juga IHSG mengalami kenaikan pada perdagangan akhir bulan Maret kemarin, tanggal 31 Maret. Sedikit kita mereview untuk pergerakan IHSG. Pada perdagangan kemarin memang IHSG ditutup di teritori hijau sebesar 2%-an lebih, dibuka pada level 4.414, kemudian ditutup pada 4.538 untuk IHSG. Jika dilihat secara teknikal juga pergerakan harga ini sudah mengalami kenaikan, menguji MA20-nya dan MA9, bergerak di antara rentan MA9 dan MA20. Namun indikator stokastik masih menunjukkan oversold ya. Jadi ada kemungkinan pergerakan IHSG akan cenderung berat untuk menghijau untuk perdagangan pada hari ini. Itu dia untuk reviewnya untuk IHSG. Kemudian kita masuk ke technical rekomendasi. Untuk technical rekomendasi kita ada MNCN.
Pertama itu kita lihat MNCN memang secara short term dan medium term masih bergerak stagnan aja ya. Short term juga masih sideways, medium termnya masih terlihat bearish juga. Kita dapat mengambil aksi trade buy untuk MNCN di level 960, kemudian target price 1 di level 990, kemudian target price 2 di level 1030, level stop loss yang dapat dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di level 830 untuk MNCN. Kemudian yang kedua ada saham Lippo Karawaci, secara short term maupun medium termnya juga cenderung turun ya. Memang sepekan ini turunnya cukup dalam untuk LPKR, namun 4 candle terakhir memang terlihat di teritori hijau, dan beberapa indikator juga mungkin akan mengindikasikan kenaikan. Kita lihat MACD dan volumenya juga sudah mulai di posisi hijau, stokastiknya juga masih bergerak di bawah. Kita dapat mengambil aksi trade buy di 133 untuk LPKR, kemudian target price 1 di 140 tipis saja, kemudian target price 2 di 147, kemudian stop loss di level 126 untuk LPKR. Kemudian yang terakhir, untuk pagi hari ini kami merekomendasikan ada Wika juga. Wijaya Karya, kami merekomendasikan trade buy di 835 untuk Wijaya Karya, kemudian target price 1 di level 925, dan target price 2 di level 1025 untuk Wijaya Karya. Kemudian level stop loss yang dapat dicermati di level 760 untuk Wijaya Karya. Jadi itu dia ada beberapa saham yang kami rekomendasikan untuk hari ini. Jadi ada MNCN, LPKR, dan Wijaya Karya. Kita akan lihat technical rekomendasi kita pekan lalu di tanggal 1 di tanggal 25 Maret maksud saya. Di tanggal 25 Maret kita tidak merekomendasikan teknikal ya. Jadi langsung saja untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan tuliskan di question box yang telah tersedia. Terima kasih.
Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian, supaya tidak menunggu lama. Ini ada pertanyaan dari Bapak Andri, rekomendasi teknikal untuk BBRI dan ACES. Kita bahas BBRI terlebih dahulu. Memang kalau kita lihat pergerakan teknikalnya, jika dilihat dari pattern ini menunjukkan pattern flag ya, pattern bendera, seperti bendera jika kita dapat menarik garis di sini. Nah, pattern itu mengindikasikan tidak mampunya harga itu mencapai daripada titik tertinggi daripada pergerakan harga saham BBRI. Kalau kita mundur 2 candle, memang BBRI pergerakan yang cukup tinggi di tanggal 27 ya, 27 Maret itu sampai pada level 3670, membreakout daripada MA20-nya. Kalau kita lihat pada chart, jika dilihat akan ada penurunan lanjutan di sini menguji MA9-nya. Wait and see terlebih dahulu untuk Bapak Andri. Kalau untuk mau masuk dapat tunggu di level 2890 untuk masuk di BBRI jika sudah punya barangnya dari beberapa hari yang lalu, mungkin dapat dilepas dulu, realisasikan profit karena kecenderungan aksi jual akan uh, diiringi akan terbentuk pada hari ini untuk BBRI ya. Kemudian kita lihat dari RSI-nya juga, itu kita bisa lihat udah dead cross di area oversold. Jadi kalau kita lihat stokastik RSI-nya di area oversold, jadi ada indikasi pembalikan arah untuk pergerakan daripada BBRI. Kemudian yang selanjutnya ada ACES. Pak Andri menanyakan ACES, teknikalnya bagaimana. Saya lebih suka untuk buy on breakout untuk ACES. Jika dia membreakout daripada MA20, boleh kita cicil tipis-tipis untuk ACES. Itu kita target price-nya di higher daripada candle kemarin di level 1360 untuk mencoba pergerakan daripada ACES untuk pergerakan pada hari ini. Tapi jika kita lihat yang mendukung kenaikan hanya daripada indikator MACD ya. Indikator MACD kalau kita lihat udah golden cross di sini, ada optimisme dari indikatornya. Ini soalnya terbentuk pada tanggal 26 kemarin. 26 memang kenaikannya cukup tinggi ya untuk ACES. Bapak Andri di level 1340 tertinggi, kemudian sudah di breakout oleh candle setelahnya juga pada tanggal 27 untuk ACES. Jadi kemungkinan sekarang pergerakannya akan sideways dulu. Makanya saya lebih merekomendasikan buy on breakout untuk ACES. Kemudian pertanyaan dari Ibu Linda Cynthia. Mau nanya, volume indikator barnya hijau merah itu artinya apa ya? Jadi indikator volume itu adalah indikator yang menggambarkan dari pergerakan daripada suatu saham itu sendiri, Bu. Jadi ketika candlenya mengalami bullish atau hijau, volume pasti menunjukkan hijau. Kita mengesampingkan warna dulu ya, Bu. Namun kalau volume kita itu lebih melihat daripada ketebalan daripada volume yang terbentuk di satu candle atau beberapa candle yang kita lihat. Jadi contohnya di saham ACES, kalau kita lihat di sini pergerakan pada intraday-nya di perdagangan kemarin tanggal 31 dibuka pada level 1300, kemudian tertinggi di 1360. Namun kalau kita lihat pada titik volume, dia tidak mampu bergerak lebih tinggi daripada indikator hijau yang terbentuk pada 2 hari sebelumnya. Jadi tidak mampu menembus daripada volume yang terbentuk, volume hijau yang terbentuk pada tanggal 27, karena hampir mirip pergerakannya, sempat tertinggi juga di level yang sama. Jadi indikator volume itu adalah indikator yang menggambarkan kekuatan beli daripada investor terhadap suatu saham atau suatu
aset tertentu. Jadi untuk warna tidak terlalu menggambarkan pergerakan, lebih kepada tinggi rendahnya volume yang terbentuk. Kurang lebih seperti itu, Ibu Linda, mudah-mudahan kejawab pertanyaannya. Kemudian pertanyaan dari Bapak atau Ibu Adeline Juliarso mau nanya seputar LPKR. Kita akan membahas sedikit tentang LPKR. Iya, pada hari ini LPKR masuk di rekomendasi kita juga ya, Bapak atau Ibu. Ini masuk di trade buy di level 133 maksud saya. Kemudian target price kita dapat menggunakan MA terdekatnya di level 140. Kemudian target price 2 di level 147. Kemudian titik stop loss di level 126. Kenapa kami merekomendasikan LPKR? Secara pergerakan juga udah mulai menunjukkan kenaikan, didukung oleh MACD-nya juga. MACD-nya akan mau membentuk golden cross di sini kalau kita lihat. Kemudian stokastik yang masih bergerak di area normal, belum menyentuh level 80, area level 80 daripada titik oversold-nya. Kemudian titik volume juga masih menunjukkan titik masih menunjukkan kenaikan, masih menunjukkan level hijau ya untuk volumenya, jadi ada indikasi untuk kenaikan lanjutan untuk LPKR. Namun tes dengan lot tipis saja untuk LPKR, jangan all in untuk LPKR Bapak Ibu sekalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Hendrali Kurniawan menanyakan Pawon, Sril, dan UNTR. Pawon secara sepekan memang terlihat sideways saja pergerakannya, bergerak menguji MA20-nya, namun kecenderungan masih bergerak jauh ya dari MA20. Sekarang justru bergerak tipis di atas MA9-nya atau MA9 hari, MA tipis ya ini ya. Ini pergerakannya di level 308. Kalaupun mengalami kenaikan, kita hanya sampai pada level higher candle kemarin di level 338 untuk Pawon. Dapat dicoba lot tipis kalau mau masuk di Pawon, Bapak Hendrali Kurniawan. Karena kalau kita lihat di level MACD-nya juga bergerak menjauh daripada MACD histogram, namun ada potensi golden cross di situ. Kita dapat menguji daripada MACD histogram untuk pergerakan dari Pawon. Kemudian Sril, sama pergerakan Sril juga 2 hari kemarin mengalami penurunan ya, atau membentuk candle bearish, dan sekarang masih bergerak di antara MA20 dan MA9-nya. Jika kita lihat secara long term memang terlihat cukup dalam penurunan yang ini Sril ini ya, penurunannya cukup dalam dan sekarang masih menguji daripada MA20-nya. Boleh jika ingin mau masuk di level 145 untuk Sril, karena pergerakan daripada MACD dan volume nampaknya akan bergerak menghijau pada perdagangan pagi hari ini di level 160. Boleh kita jadikan titik target price di Sril, Bapak Hendrali Kurniawan. Kemudian yang terakhir ada UNTR. UNTR memang selama sepekan pergerakannya cukup signifikan mengalami penguatan.
sehingga di candle terakhir pada perdagangan tanggal 31 Maret kemarin membreakout daripada level MA20-nya sehingga sekarang menguji MA50 harinya di level 17.400-an untuk UNTR. Boleh kalau mau masuk tipis saja target price di MA50-nya. Jika membreakout daripada MA50-nya, kita dapat menggunakan upper band dari Bollinger Band untuk menjadi target price di level 18.000 untuk UNTR. Karena memang secara long term juga penurunan yang terjadi pada UNTR ini cukup dalam dari awal tahun. Kalau kita lihat pergerakannya cukup mengalami penurunan cukup dalam. Jadi boleh untuk masuk tipis saja MA50, kemudian jika membreakout gunakan upper band untuk target price-nya. Apakah Telkom sudah mulai buyback? Pertanyaan dari Bapak Rustinal. Baik, pertanyaan dari Pak Rustinal, memang kalau kita lihat daripada berita yang tersebar di media news ya, itu kalau kita lihat memang Telkom sekarang akan melakukan buyback di 1,5 triliun, namun belum rilis ya kalau di kesainya. Boleh ditunggu dulu untuk Telkom. Jadi memang kalau kita lihat pergerakan daripada XL, beberapa saham telekomunikasi mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Ada kaitannya dengan aksi WFH ya yang diberlakukan untuk Indonesia sendiri. Bekerja dari rumah ini kan harus menggunakan data internet. Itu traffic daripada penggunaan data akan mendongkrak daripada penjualan ketiga industri telekomunikasi ini seperti XL, ISAT, dan Telkom. Jadi untuk berita buybacknya kita tunggu aja di Kesei. Nanti kita sebar di Telegram kita kalau sudah benar-benar ada. Jadi itu dia Pak Rusdinal. Kemudian Paulus Pontom menanyakan UNTR dan Antam. UNTR-nya sudah tadi ya Pak, kita akan membahas Antam. Sekarang pergerakannya Antam dibuka turun pada sesi 1 pagi ini untuk pergerakan daripada Antam. Jika ingin mengkoleksi Antam, boleh kita gunain di gap yang terjadi pada tanggal 26, gap down yang terjadi pada tanggal 26, kita wait and see apakah pergerakannya akan nyampe pada gap down yang terjadi pada tanggal 26 itu di level 420. Jika menyentuh 420 boleh diambil untuk Antam. Potensi kenaikannya cukup lumayan tinggi sampai pada target price kita 1 di level 470 untuk Antam. Jadi kita tunggu di 420, kemudian target price 1 di 470 yang segaris dengan MA20-nya untuk Antam, Pak Paulus. Kita lihat dulu sesi 1 pergerakannya, namun pergerakan pada pagi hari ini Antam memang dibuka turun ya untuk pergerakannya. Namun dari indikator MACD ada potensi penguatan untuk pergerakan daripada Antam.
Pak Robertus Simanuer menanyakan Indi, Adaro, dan ICBP. Gerakan daripada Indi memang jika kita lihat dari tanggal 19 Maret 2020 memang terbentuk candle doji di situ, indikator salah satu candle yang mengindikasikan pola pembalikan setelah daripada penurunan yang cukup dalam yang terjadi pada pergerakan suatu saham. Jadi kalau kita lihat, kalau kita terapkan pada teori candle, memang pergerakannya cukup terpatahkan itu di tanggal 19 Maret ya. Pergerakan mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk Indi sampai pada pergerakan tanggal 24 dan 26 mengalami open gap up. Jadi untuk pergerakan daripada Indi jika mau masuk nampaknya cukup susah, cukup berat untuk mengalami kenaikan karena untuk menguji daripada MA 50 harinya itu cukup susah di tengah volume yang cenderung turun, karena kalau saya bisa ambil kesimpulan untuk Indi itu bisa jika sudah punya barang ini kita realisasikan dulu, karena pergerakan daripada 3 hari ini memang kecenderungannya aksi profit taking ya oleh beberapa investor yang memegang daripada saham Indi ini, makanya terlihat sideways saja pergerakannya 2-3 hari ini. Jadi kalau mau masuk kita tunggu aja sampai pada level MA50 lagi untuk Pak Robertus untuk Indinya. Di level 500-an sampai dengan level 600. Karena level tersebut ada gap down, gap up yang terjadi. Jadi itu untuk Indi. Kemudian Adaro sekarang dibuka menguat di level 1005. Boleh karena ini pergerakannya masih belum tinggi-tinggi banget, kita boleh masuk di level 1000 titik level sekarang karena pergerakannya sudah cukup menarik untuk Adaro. Sama seperti pergerakan daripada India, pergerakannya terpatahkan di level di tanggal 19 memang sekarang bergerak masih di atas MA 20-nya. Kita dapat mengambil titik target price di level 1100-an untuk Adaro Energi. Boleh masuk di level 1005, kemudian jadikan target price 1 di level 1100. Kenapa saya bilang target price 1 di level 1100? Karena jika kita tarik garis, ini bertepatan dengan terjadinya gap down yang terjadi pada tanggal 6 Maret 2020. Itu boleh kita jadikan titik target price Pak Robertus. Kemudian yang terakhir ICBP. Pergerakan daripada ICBP juga dibuka gap up ya, pergerakan pada pagi hari ini. Oh, maksud saya gap down di sini ya. Pergerakannya namun cenderung membentuk candle doji di sini, ketidakpastian antara mau naik apa mau turun gitu. Jadi bergerak di atas MA20 di level 10.225 untuk ICBP. Namun kita lihat dulu untuk sesi satunya, apakah dia mampu menembus daripada level 10.350. Jika mampu menembus 10.350, boleh dikoleksi untuk ICBP. Kemudian jadikan target price itu level higher daripada candle kemarin, yaitu di level 10.700 untuk ICBP. Bapak Antoni Tarigan menanyakan ICBP. Baru saja kami merekomendasikan untuk ICBP, Pak. Untuk Pak Robertus menanyakan ICBP juga, jadi sudah terjawab, mohon maaf. Kemudian Sido dan Telkom untuk Pak Antoni. Sido dibuka di teritori hijau untuk perdagangan pada pagi hari ini. Dibuka pada level 1160, kemudian membreakout daripada level MA20-nya juga. Sekarang masih menguji Bollinger Band tengahnya di level 1127 untuk Sido, dan kita dapat jadikan target price MA50-nya saja di level 1200. Boleh, mumpung pergerakan daripada Sido masih cenderung tipis saja, boleh kita masuk pada level sekarang, manfaatin
split pergerakan di level 1200-an untuk Sido, untuk Bapak Antoni. Kemudian Telkom dibuka Dragonfly Doji ini. Kalau candle Dragonfly Doji, seperti teorinya, doji itu adalah pergerakan candle yang mengarahkan pembalikan daripada pergerakan suatu saham. Jadi ketika muncul candle doji, Bapak Ibu sekalian, itu dapat menjadikan pergerakan saham yang tadinya naik itu akan berubah atau reversal, atau enggak reversal mengarah ke turun yang dari tadinya naik. Jadi kalau dilihat dari pergerakan Telkom sampai dengan pada sesi 1 nanti masih membentuk candle doji, artinya ketidakpastian antara yang mau jual dan yang mau beli itu sama-sama kuat. Jadi ketidakpastiannya cukup tinggi. Jadi berindikasinya akan bergerak turun untuk Telkom. Mudah-mudahan dapat dipahami penjelasannya untuk Telkom. Jadi wait and see dulu. Jika pada sesi 1 mampu membreakout daripada MA20, boleh masuk. Jadi rekomendasinya buy on breakout ya untuk Telkom. Jadi itu untuk Pak Antoni Tarigan, mudah-mudahan menjawab. Kemudian Bapak Richard menanyakan keadaan pasar yang sangat volatile begini, apa masih bisa kita memutuskan buy atau sell pakai metode teknikal? Pertanyaan dari Bapak Richard sebenarnya searah dengan apa yang ditanyakan sudah terjawab sebenarnya. Kalau teknikal itu Pak, pergerakannya ketika harga suatu aset mengalami volatilitas yang cukup tinggi, justru indikator teknikal lebih cenderung digunakan oleh beberapa investor karena untuk entry point dan exit pointnya cenderung gampang terlihat ketika volatilitasnya tinggi. Karena contoh pergerakan daripada IHSG sendiri memang kenaikannya sudah per hari, yang kalau kita lihat pergerakannya kurang dari 1%, yang biasanya pasar stabil, sekarang ketika pergerakannya 2%, 3%-an, kecenderungan di esok harinya akan bergerak berbalik itu kuat. Karena kenapa? Ketika kenaikan yang cukup tinggi akan dibarengi oleh penurunan yang cukup tinggi pula. Begitu teori daripada pergerakan suatu aset di aset manapun, mau saham, mau pergerakan emas ya, dan mata uang dan lain sebagainya. Jadi indikator teknikal justru cenderung digunakan oleh investor ketika pasar mengalami volatilitas yang tinggi. Karena kalau kita pakai fundamental itu di tengah kasus wabah virus corona seperti ini, fundamental justru cenderung tidak digunakan karena untuk melihat jangka panjang kita tidak bisa menebak penyebaran daripada virus itu, kan kita tidak tahu seberapa parahnya nanti, apakah makin banyak, apakah sudah tidak tersebar lagi atau bagaimana gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Richard untuk jawabannya, mudah-mudahan menjawab. Nah, prediksi Unilever untuk hari ini, pertanyaan dari Ibu atau Bapak Nur Cahyano Eko, prediksi Unilever untuk hari ini apakah bagus untuk dijual? Unilever pergerakannya cukup signifikan, itu nampak terlihat di tanggal 20 Maret kemarin. Memang kalau kita lihat secara pattern di situ terbentuk candle engulfing bullish ya. Engulfing bullish itu ketika candlenya menelan daripada candle terakhir yang terjadi pada tanggal 19 Maret. Jadi ketika candle ini terbentuk, potensi daripada upside daripada pergerakan suatu saham itu akan cenderung kuat ya untuk pergerakannya. Nah, terjadi di saham Unilever ini. Kalau kita lihat sekarang di 7325, nampaknya titik daripada MA50 ini adalah titik daripada aksi profit taking yang terjadi pada hari ini. Boleh dijadikan untuk level jual di level 7325 sampai pada level higher yang terbentuk pada perdagangan pagi hari ini di level 7475.
rentan harga itu saja Pak, di level MA50 sampai dengan pada level higher yang terjadi pada candle terakhir. Boleh dijadikan titik untuk jual. Kurang lebih seperti itu Pak Nur Cahyana. BBCA BBRI, pertanyaan dari Ibu Kusuma Stuti. BBCA dibuka di teritori hijau untuk perdagangan pagi hari ini. Ada potensi upside lanjutan untuk BBCA. Kalau secara teknikal, jika dilihat daripada MACD juga menunjukkan golden cross di tanggal 27, ini akan ada potensial upside yang cukup kuat untuk BBCA sampai pada higher daripada tanggal 27-nya itu sendiri. Di level 29475 boleh dijadikan target price, dan titik yang sekarang di 28275 boleh dijadikan entry point. Tipis saja untuk BBCA. Kemudian BBRI-nya bagaimana? BBRI dibuka di teritori hijau juga untuk Bu Astuti di level 3050 sekarang, di atas daripada MA90, namun kecenderungan daripada bearish trennya masih cukup kuat ya untuk pergerakan daripada BBRI. Karena kalau kita lihat di statement daripada, kalau kita lihat beberapa hari lalu, Pak Presiden kita, Presiden Joko Widodo, itu memberikan stimulus yang cukup menggiurkan oleh beberapa pelaku pekerja. Jadi menurun kredit ya, melonggarkan daripada kredit yang tercipta di beberapa bank. Jadi yang akan cukup terkena imbasnya itu adalah BBRI, karena sasaran daripada BBRI sendiri itu adalah segmentasi kreditnya itu lebih kepada UMKM kalau kita lihat. Jadi ketika ini diterapkan akan menguncang daripada neraca daripada BBRI sendiri karena segmentasi UMKM itu sendiri tadi. Jadi ada potensi penurunan lanjutan kalau untuk BBRI. Tapi jika ingin trading, boleh saja kita pakai target price-nya itu di higher candle terakhir di level 3200 saja untuk BBRI. Tapi kita lihat dulu apakah pergerakan sampai pada sesi 1 ini mampu membreakout, mampu bertahan di atas MA9 atau turun. Jadi ketika dia turun MA9 atau garis hijau ini, mending untuk wait and see dulu untuk BBRI. Jadi itu Bu. Bapak Adelin Juliarso menanyakan arti target price 1 dan 2. Target price 1 itu adalah titik target maksudnya titik di mana kita itu titik di mana kita untuk merealisasikan keuntungan. Jadi target price 1 dan target price 2 dapat ditentukan melalui candle, dari pergerakan candle, baik itu higher-nya, baik itu level tertingginya, baik itu indikator yang terbentuk, atau kita bisa juga tarik garis sesuai dengan higher high yang terbentuk atau higher low yang terbentuk. Contoh kalau di saham BBRI ini saya menarget, saya sebut target price 1 itu menggunakan candle terakhir. Jadi menggunakan daripada level higher yang terbentuk pada hari kemarin di level 3200 untuk target price 1. Boleh dijual pada level tersebut. Jadi untuk target 2-nya saya tentukan berdasarkan indikator. Jadi indikator boleh kita pakai MA20 di level 3300. Kurang lebih seperti itu, Pak. Mas,
Jadi untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anita Susanto menanyakan ini mekanisme daripada ini ya average dari beli di 3.300, 3.200 dan 3.100. Jadi pertanyaan-pertanyaan mekanisme seperti ini Bu boleh ditanyakan di customer care kita. Kenapa bisa seperti itu? Kalau saya bilang akan membentuk ini sih average average yang terbentuk karena ketika ibu membeli di tiga harga sekaligus, jadi itu akan ditambah kemudian dibagi daripada ketiganya. Jadi sistem average dia harusnya. Tapi untuk lebih jelasnya, mungkin ibu bisa bertanya di customer care kita uh, di customer kita berapa sih Pak? Ya boleh di customer care kita di nomor 021 57 900 900. Jadi boleh bertanya di situ Bu Anita. Mohon maaf kalau tidak bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Ibu Kusmastuti juga, Pegas dan Antam. Kita lihat Pegas pergerakannya bagaimana untuk pasca pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Memang Pegas dibuka di teritori hijau namun tipis ya, tidak terlalu jauh perbedaan dibandingkan candle terakhir kemarin di level 785 sekarang. Kalau bisa saya sarankan untuk Pegas kita lihat dulu wait and see dulu sampai pada titik tertinggi yang terbentuk pada 3 candle terakhir itu. Kalau kita lihat higher-nya di 835. Jadi kalau mau trading kita boleh masuk, tapi kita tipis saja. Gunakan level high di level 835 tersebut. Kemudian titik stop loss kita menggunakan daripada MA9-nya atau garis hijaunya ini. Kita gunakan tipis juga di 735 untuk Pegas. Jadi boleh masuk 785. Kita bisa jual di level 835. Kemudian titik stop loss di level 735 untuk Pegas. Kemudian Antam pasca pembukaan memang dibuka di teritori hijau juga, namun dibuka gap down ya daripada pergerakan dari candle kemarin. Memang dibuka pada level 450, tertinggi di 458 untuk pergerakan Antam ini. Kita lihat dulu pergerakannya mampu membreakout MA20 atau tidak, karena saya lebih sarankan untuk wait and see terlebih dahulu atau boleh dipakai buy on breakout di level 475 untuk Antam. Jadi untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, jadi pertanyaan yang boleh diajukan di sesi webinar itu hanya 3 saham saja ya untuk Bapak Ibu sekalian, karena mengingat waktu juga kita setengah 10 udah tidak boleh siaran lagi di uh, office kantor Philip kita. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin terakhir itu pertanyaan dari Bapak Arya Bawayaksa. Pergerakan dari Aali dan Pegas. Pegas barusan kami bahas Pak. Kita akan bahas Aalinya. Ini untuk pertanyaan terakhir karena masih 5 menit lagi. Masih 5 menit lagi. Jadi masih bisa jawab. Ini untuk pertanyaan Aalinya untuk Bapak Arya Bawayaksa. Itu Aali memang dibuka pada pergerakan sideways, masih sideways juga pergerakannya. Mengingat candle doji yang terbentuk pada pergerakan kemarin dan sekarang masih dibuka tipis menghijau di level 5.500. Sebenarnya ini boleh dijadikan level beli
mengingat candle doji yang terbentuk kemarin juga. Kemudian indikator MACD-nya kalau kita lihat juga itu golden cross di tanggal 30 kemarin, tepat dengan penurunan yang terjadi juga di candlenya. Jadi boleh kita beli di level 5.500 untuk AALI tipis saja. Kita gunain MA20 atau higher terdekat, yaitu di level 6.000 untuk AALI. Boleh jadikan target price, kemudian level stop loss di level 4.400 untuk AALI. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Aribawa Yaksa, mudah-mudahan menjawab. Kemudian Ibu Melinda BBCA sudah tadi ya Ibu. Putu Padmi juga menanyakan BBCA. Kemudian ini Pak Putu Padmi menanyakan lagi tentang KLBF, pergerakan dari KLBF bagaimana? Jadi untuk KLBF, Bapak atau Ibu Putu Patmi, pergerakannya sudah cukup tinggi ini nampaknya. Itu menguji MA50, nampaknya akan ada aksi profit taking dulu untuk pergerakan hari ini. Jadi jika ingin Banyak orang nyari vitamin. pergerakannya akan cenderung akan ada potensi profit taking, aksi profit taking dulu untuk pergerakan pagi hari ini. Memang kenaikan yang cukup signifikan ini didorong oleh uh, kegiatan dari perseroan atau kegiatan dari konsumen yang pasca penyebaran yang cukup tinggi yang terjadi daripada penyebaran virus corona ini, sehingga beberapa konsumen juga melihat produk multivitamin yang diterbitkan oleh KLBF itu laku di pasaran, sehingga dapat mendongkrak daripada pergerakan dari KLBF-nya juga untuk pergerakan sahamnya. Namun untuk pergerakan yang signifikan selama sepekan ini nampaknya akan ada aksi profit taking untuk pergerakan pada tanggal hari ini juga di level 1260 atau MA50-nya. Tapi jika mampu membreakout daripada level tersebut, boleh kita masuk di level MA50-nya, masuk tipis saja ketika, dan kemudian jadikan target price selanjutnya itu band Bollinger Band atas dari Bollinger Band, indikator Bollinger Band di level 1330 untuk KLBF.
Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Antonius Kevin yang menanyakan seputar sistem bursa ya. Sistem bursa yang menanyakan apakah bisa atau tidak input order di jam 12 malam atau pergantian hari. Jika bisa, apakah itu jadi akan langsung terinput di antrian B atau dari Philip akan ada delay? Jadi pertanyaan seputar mekanisme perdagangan seperti ini mungkin akan dibahas oleh anggota tim dealing kita. Jadi ada di sini. Silakan. Ya, selamat pagi. Ini yang pertanyaan dari Antonius Kevin terkait sistem order. Jadi bisa untuk input order jam 12 malam itu bisa, Pak. Itu kita bisa input hingga jam 8 pagi. Jadi ada rentang waktu di mana kita bisa input order pada malam hari. Nah, itu sampai jam 8 pagi kita bisa input order. Nanti baru ditembak ke bursanya itu baru jam 9 paginya. Dan kalau sahamnya pre-opening, tipenya pre-opening itu bisa masuknya di jam 8 lewat 45. Nah, tapi kan karena kan pre-opening lagi nggak ada nih, jadi langsung masuknya jam 9 nantinya. Jadi sistem dari Philip itu akan menampung order Anda, tapi order itu nggak bisa di-amend, cuma bisa di-withdraw doang. Kurang lebih segitu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat terjawab oleh pertanyaannya Pak Antonius Kevin. Nah, pertanyaan dari Pak Antonius Kevin juga itu menutup perjumpaan kita untuk webinar pada pagi hari ini untuk membuka pada awal bulan ini di tanggal 1. Terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan dan sudah sebentar hadir di webinar kita. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Mohon maaf atas kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Dan salam cuan.